Jadi diulang lagi. Jadi pengalaman kita tentang uang itu adalah sebenarnya 0,0000001% dari kejadian pengalaman seluruh orang di dunia gitu. Padahal menurut kita pengalaman itu adalah 80% cara kerja uang menurut kita gitu. Berarti lingkungan dan waktu sangat mempengaruhi dari Iya. poin tadi itu. Jadinya Ya, pengalaman finansial masing-masing orang itu berbeda dan mempengaruhi cara mereka untuk membelanjakan ataupun menahan Iya. uangnya. Sisi saja. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita atau bedah buku kita di episode sebelumnya di buku Psikologi of Money. Ya. Jadi di buku ini berbicara tentang pengelolaan uang yang ditulis oleh Morgan Housel. Dan di episode sekarang ini kita akan masuk di bab 1 yang judulnya Tak Seorang Pun Gila. Ya, tak seorang pun gila. Kalau judul asli ini apa ya? No one's crazy. No One's Crazy. Sepertinya begitu ya. Ya, sepertinya gitu. Oke, jadi saya pernah baca buku ini tapi ya sudah lupa-lupa. Nanti akan kembali di review, di refresh oleh Kak Ari, dibedah langsung isi dari bab 1 ini. Jadi langsung saja mungkin di bab 1 ini Kak Ari, apa yang menarik dan apa yang menjadi pokok ya, dari isi bab 1 di buku ini? Tak seorang pun gila. Ini yang gila siapa yang dimaksud ya? Ya, sesuai topik ya tentang psikologi uang. Nah, Tapi sebelum itu, Morgan Housel ini adalah seorang asli Amerika. Dia kuliah di USC atau University Southern California. Jadi di salah satu negara bagian Amerika yakni California, dan dia selesai pada tahun 2008 dengan gelar BA, Bachelor of Arts di bidang ekonomi, seperti itu. Jadi memang ada latar belakang terkait ekonomi dan keuangan. Nah, di buku ini kan pekan sebelumnya kita telah bahas bahwa ada 20 bab yang akan kita dalami bersama insya Allah ke depannya. Dan kita telah membahas bagian pengantar yang dimana ada pelajaran-pelajaran dari pengalaman beberapa orang dalam hal bagaimana mereka menyikapi uang secara psikologi gitu, menurut Morgan Housel. Dan memang kita lihat secara faktanya ketika kita menyikapi uang secara emosional dan emosi kita ini lebih ke arah ego, lebih arahnya hedonisme, maka kemudian kita akan mengalami kejatuhan secara finansial. Dan kalau sejak kecil kita punya emosional yang positif, yang baik, terbiasa untuk tidak hedonis, terbiasa untuk tidak FOMO, manja gitu kan, ingin memperturutkan keinginan atau nafsu gitu kan, maka akhirnya dia dalam kebijakannya dia akan memilih ya langkah-langkah keuangan yang lebih bersifat jangka panjang gitu secara keuangan. Jadi kalau kita misalnya memahami bahwa dalam pengelolaan keuangan kita buruk, berarti kita butuh pemahaman gitu kan. Dalam hal emosi kita buruk, berarti kita butuh pemahaman yang bisa mengcounter hawa nafsu atau egonya kita. Gitu kan. Nah, di bab ini tak seorang pun gila. Di sini ada sebuah catatan kecil, dikatakan bahwa pengalaman pribadi Anda dengan uang barangkali menjadi 0,0000001% dari seluruh kemungkinan yang ada di dunia, tapi mungkin 80% cara kerja dunia menurut Anda. Jadi memang di sini dijelaskan bahwa ternyata setiap orang itu punya pengalaman yang berbeda-beda. Kita mulai dulu dari yang pertama. Ternyata mentalitas kita tuh dibentuk dari berbagai macam variabel latar belakang. Misalnya satu, di sini dikatakan bahwa orang yang tumbuh dalam kemiskinan, dia yang lahir sampai besar gitu kan, gede gitu, dalam kemiskinan, keluarga yang sulit secara ekonomi, berpikir mengenai resiko dan imbalan dengan cara-cara yang tidak bisa dimengerti oleh anak seorang bankir atau investor yang kaya dan sukses. Ya. Jadi resiko itu lebih menakutkan gitu. Sedangkan kalau punya uang banyak, investasi 50 juta
menguap gitu kan, bangkrut, ya masih ada mungkin 50 miliar. Iya. Jadi tidak begitu menyakitkan kan. Jatuh dari ketinggian tapi di bawahnya ada bantalan empuk gitu. Iya. Situasinya berbeda. Berbeda. Yang kedua, orang yang tumbuh ketika inflasi tinggi, misalnya krisis moneter 2008 misalnya kan, atau apapun itu yang secara ekonomi buruk, mengalami sesuatu yang tidak pernah dialami orang yang tumbuh ketika harga-harga stabil, Iya. apa-apa murah gitu, lapangan kerjanya luas gitu kan. Yang ketiga, pialang saham yang kehilangan segalanya selama depresi besar, The Great Depression, mengalami sesuatu yang tak bisa dibayangkan pekerja teknologi yang menikmati kejayaannya di akhir 1990-an. Jadi ketika misalnya lagi booming-boomingnya teknologi gitu kan, dia dikerja dan dibayar dengan mahal, berarti dia kaya gitu kan. Nah, jadi sedangkan orang yang kemudian bermain saham dan kena Great Depression pasti punya hantaman yang begitu mengerikan bagi dia. Iya. Yang keempat, orang Australia yang belum pernah mengalami resesi dalam 30 tahun telah mengalami sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh orang Amerika. Orang Amerika telah mengalami resesi, orang Australia belum pernah dalam tulisan ini. Nah, jadi diulang lagi. Jadi pengalaman kita tentang uang itu adalah sebenarnya 0,0000001% dari kejadian pengalaman seluruh dunia. orang di dunia gitu. Padahal menurut kita pengalaman itu adalah 80% cara kerja uang menurut kita gitu. Iya. Berarti lingkungan dan waktu sangat mempengaruhi dari Iya. poin tadi itu. Ya, setiap orang punya latar belakang yang berbeda sehingga dia ketika mengambil keputusan mungkin itu juga tentunya selalu dipengaruhi oleh emosi. Iya. Ya, lahir dari pengalaman rasa sakit gitu kan, atau bahkan orang yang tidak pernah mengalami perasaan yang pahit pasti pengambilan keputusannya berbeda. Beda, betul. Seperti itu. Jadi di sini katakan, jadi orang-orang yang sama pintarnya bisa tidak sependapat mengenai bagaimana dan mengapa resesi terjadi, bagaimana kita harus menginvestasikan uang, apa yang harus kita prioritaskan, berapa banyak resiko yang harus diambil dan seterusnya. Iya. Seperti itu. Jadi memang pengalaman finansial masing-masing orang itu berbeda dan mempengaruhi cara mereka untuk membelanjakan ataupun menahan uangnya. Ya. Jadi tadi misalnya ada pengalaman, ada orang yang melewati masa krisis, ada yang justru tidak melewati itu. Nah, maka satu orang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain berarti. Iya. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi orang lain mengapa dia miskin secara personal gitu. Ya, atau mengambil keputusan tertentu, mengambil keputusan yang bagi kita aneh gitu kan. Bagi dia itu dia butuhkan misalnya. Sama juga misalnya begini, orang kaya, orang yang punya bergelimang harta, kemudian kita lihat misalnya di garasi rumahnya ada banyak mobil, terus orang yang tidak memiliki apa-apa melihat itu kayak aneh, untuk apa punya banyak mobil. Iya, betul. Tapi bagi orang-orang yang punya banyak uang, itu tidak melihat garasinya kosong justru terasa aneh. Gitu. Iya. Malah mobil itu yang normal. Mungkin dia malah pebisnis jual beli mobil. Bisa jadi. Dan mungkin dari situ justru mendatangkan banyak investor bagi dia. Iya. Ya, jadi memang beda-beda pengalaman finansial itu akan mempengaruhi cara orang bersikap terhadap uang. Iya. Cuman di sini kita tidak akhirnya mengatakan dan menyimpulkan bahwa setiap keputusan orang yang membuat dia jatuh secara keuangan berarti itu dimaklumi dan itu benar. Nah, ini hanya sekedar menggambarkan bahwa setiap orang punya latar belakang yang berbeda sehingga ketika dia mengambil keputusannya berbeda. Misalnya kalau kita mengatakan kalau saya di posisi dia, saya mengambil keputusan yang begini. Kenapa dia mengambil keputusan yang seperti itu? Ya, karena penyakit manusia kan memang suka membanding-bandingkan. Ya, seperti itu. Seandainya saya di posisi itu, memang belum tentu. Ya. Karena pasti pengalaman yang mempengaruhi orang di titik itu akan berbeda. Yep. Kan seperti itu. Nah, tadi betul ya, bahwa tidak bisa dikatakan ini menjadi sebuah justifikasi atas kesalahan orang juga. Tetap membutuhkan, mungkin nanti di bagian akhir ya, bagaimana kita menilai bahwa sebuah tindakan itu benar. Karena tetap harus ada standar. Kalau dikatakan semua orang benar pada perspektifnya masing-masing, justru akan menimbulkan relativitas gitu.
yang justru akan membuat orang bingung. Terus yang bagaimana seharusnya saya lakukan, yang benar. Harus ada penetapan benar dan salahnya. Tetap harus seperti itu. Iya, betul. Makanya kita sebagai muslim ya, Ya. tentunya selalu menjadikan Islam sebagai standar dalam beramal. Apapun keputusan keuangan yang kita ambil gitu kan. Dalam hal ini dari mana kita mendapatkan uang dan kemana kita membelanjakannya, itu kan semua kita memahami di akhirat kelak akan diminta pertanggungjawaban. Maka kita perlu meneliti dan memastikan bahwa sumbernya halal dan kita belanjakan kepada tempat-tempat yang halal. Misalnya di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang menabung, gitu kan. Jadi seorang yang bekerja sebagai cleaning service dan montir di pom bensin gitu kan bisa menabung hingga 120 miliar. Nah, tapi kalau dalam Islam menabung itu ada batasannya. Boleh kita menabung sampai berapapun jumlahnya. Misalnya 120 miliar tadi contohnya ataupun lebih dari itu. Yang penting adalah kita punya tujuan dan niat untuk menyimpannya. Karena kalau ditabung dengan tanpa tujuan dalam Islam kan masuk kategori kanzul mal. Berarti kita menumpuk-numpuk harta dan ini dilarang, diharamkan oleh Allah. Contoh misalnya kalau kita menabung, oh iya saya punya anak nih ada 2 gitu kan. Biaya pendidikan SD, TK, SD, SMP, SMA itu saya pernah buka data dan perhitungan-perhitungannya. Karena beda-beda kan setiap sekolah. SD Inpres, SD swasta, SD swasta dan internasional gitu kan. Itu kan beda-beda. Jadi kalau kita ambil tengah-tengahnya lah. Selesai TK, SD, SMP, SMA itu butuh dana sekitar 150 jutaan. Kalau yang paling murah ya mungkin sekitar 50 sampai 70 Di bawah jutaan. 100 ya. 50 sampai 70 jutaan. Kalau pendidikan yang cukup baik, yang standar lah ya 150 jutaan. Itu untuk anak kita satu orang SD, TK, SD, SMP, SMA. Nah kalau dia sampai ke jenjang yang lebih tinggi, sarjana, S1, S2, S3 berarti butuh dana. Misalnya kalau kita rata-ratakan lah setiap jenjang itu 100 juta. Sebenarnya tidak ya, lebih tinggi jenjang lebih high lagi budgetnya. Tapi dirata-ratakan berarti 300 juta. Berarti tidak-tidaknya kita butuh 450 juta. Minimal untuk satu orang anak. Untuk satu anak. Atau standar lah untuk satu orang anak. Artinya sebagai orang tua kalau punya 2 anak, baru bicara pendidikan itu butuh sekitar 1 miliar kalau 2 anak. Nah maka menabung itu dipersilahkan ya. Silahkan kita menabung dengan niat gitu. Dengan niat misalnya kebutuhan jangka panjang seperti itu kan. Tapi kalau ditabung ditumpuk tanpa ada tujuan sama sekali itu dilarang. Seperti itu. Yang masalah juga kita sudah menyimpan itu ya di kondisi sekarang memang tetap butuh ya, yang lagi tidak stabil sekarang ini ya, simpan itu tetap penting. Bagaimanakah kalau dana darurat itu kan tersimpan dan ya itu tersimpan kan tidak dibelanjakan kecuali ada yang darurat, itu boleh atau tidak? Dari perspektif Islamnya? Iya. Ya kalau dari perspektif Islam boleh menyimpan dana untuk dana darurat. Makanya niatnya tadi pendidikan, dana darurat, atau misalnya beli rumah, atau misalnya umroh atau haji. Dengan ada niat yang jelas dan dibenarkan dalam Islam, silakan menabung. Kalau saya harus dibuat batasan berapa yang saya harus tabung untuk tercukupi dana darurat. Jangan sampai dana darurat kalau dalam Islam ya, dana darurat terus. Ya, itu harus ada penetapan. Dadan ya kayak 6 bulan. Batasnya. Ya, misalnya 10 juta misalnya itu 10 juta. Selepas itu berarti harus punya rencana lain. Gitu. Kalau yang pernah saya ini ya referensinya. Oke, lanjut di bab kedua, bab 1 ini. Oke, kita lanjut. Maka di sini juga nanti kita akan bahas dana darurat. Oh, iya. Jadi yang berikutnya adalah kata Morgan Housel, dia bisa membaca mengenai rasa kehilangan segalanya selama depresi besar. Jadi Morgan Housel bisa membaca bagaimana rasanya orang kehilangan segalanya gitu. Atau John F. Kennedy kan baru tahu tentang krisis itu ketika dia kuliah di Harvard. Salah satu presiden Amerika kan. Tapi dia hidup di zaman krisis itu. Ya. Tapi dia tidak merasakan krisis karena dia orang kaya. Dia tidak merasa apaan sih. Nanti dia kuliah baru mempelajari mata kuliahnya tentang krisis tersebut. Baru ini terjadi tahun segini. Oh, saya waktu itu usia segini gitu kan. Tapi saya tidak merasakannya sih bagaimana. Tapi orang yang merasakan itu yang langsung terdampak secara signifikan, maka dia punya trauma. Jadi pengambilan keputusan mereka pasti lebih tidak berani ketika situasi ternyata harusnya sudah baik-baik saja gitu.
Nah, makanya Morgan Housel mengatakan, namun saya tidak punya bekas luka emosional orang-orang yang pernah mengalami depresi besar. Iya. Nah, dan orang yang menjalinnya tidak bisa mengerti mengapa orang seperti saya dapat berbuat serampangan dalam memiliki saham. Iya. Kayak beli. Padahal orang yang pernah terhempas krisis ketika sahamnya jatuh gitu kan. Di sini digambarkan grafik-grafiknya gitu kan. Nah, kita melihat dunia melalui lensa yang berbeda-beda. Contoh, saya punya ustadz, anaknya itu kecelakaan. Sampai banyak bagian tubuh yang terluka gitu. Sampai kata ustadz itu 2 bulan lebih anaknya trauma, tidak mau mengemudikan motor lagi. Nah, itu kan dibandingkan dengan anak-anak muda yang masih SMP, yang belum pernah jatuh, belum pernah tabrakan dan seterusnya kan, masih pasti ugal-ugalan. Nah, di mana ini letak masalahnya? Insya Allah nanti kita akan bahas di bagian akhir. Kok bisa ya seperti itu? Nah, sedangkan ini yang sudah kecelakaan, trauma, operasi gitu kan, akhirnya lebih hati-hati lagi setelah ada pengalaman pahit. Makanya di Al-Quran itu banyak Allah Subhanahu Wa Taala kisahkan kisah-kisah orang terdahulu, kisah-kisah umat terdahulu, kaum Ad, Samud, kaum Sodom gitu kan, dan suku-suku yang lain gitu, kaum Nabi Nuh dan seterusnya itu kan. Kenapa? Agar menjadi pelajaran bagi generasi yang datang. Selanjutnya. Betul. Ya, itu berikutnya adalah di sini dijelaskan lagi nih bahwa dalam teori orang harus membuat keputusan investasi berdasarkan tujuan. Itu berdasarkan teori kan? Ya, textbook. Oh, jadi kalau kita mau investasi nih, kita harus punya tujuan. Itu kan teori dan rasional kan? Nah, dan ciri pilihan investasi yang tersedia bagi mereka saat itu. Oh, ini ciri-ciri yang tersedia dan yang bagus gimana? Nah, namun bukan itu yang kebanyakan orang lakukan. Di buku ini dikatakan. Kedua ahli ekonomi menemukan, ini dia riset, bahwa keputusan investasi orang sepanjang hidup sangat terikat dengan pengalaman pribadi para investor tersebut di generasinya. Gitu. Maksudnya, terutama pengalaman mereka di awal masa dewasa. Itu terekam di memori. Jadi, jika Anda tumbuh dewasa ketika inflasi tinggi, Anda akan menginvestasikan lebih sedikit. Ya kan? Di obligasi dan lebih belakangan dalam hidup dibandingkan mereka yang tumbuh dewasa ketika inflasinya rendah. Nah, jadi seperti itu. Ternyata pengalaman sangat mempengaruhi orang-orang. Jika Anda kebetulan tumbuh dewasa ketika pasar saham kuat, Anda menginvestasikan lebih banyak uang di saham sesudahnya dan hidup dibanding mereka yang tumbuh dewasa ketika pasar sahamnya lesu. Jadi pengalaman dan luka masing-masing benar-benar mempengaruhi emosi. Jadi di sini dikatakan, temuan kami memberi kesan bahwa kesediaan investor individual menanggung resiko bergantung pada sejarah pribadi. Bukan kecerdasan, bukan pendidikan atau kecanggihan. Sekedar nasib kapan dan di mana Anda lahir. Sebenarnya di sini koreksinya takdir sih. Kalau kapan dan di mana kita lahir kan takdir ya. Takdir. Jadi seperti itu. Bukan soal ilmu tentang finansial, keuangan. Iya. Tapi memang banyak perilaku orang dalam menggunakan uang itu memang sangat berkaitan dengan psikologi memang ya. Pengalaman atau mungkin trauma masa lalu, ataupun ya pasti orang yang punya trauma masa lalu soal finansial yang buruk kan pasti akan berbeda sikapnya dengan orang yang tidak punya trauma. Ya, pasti ada pertimbangannya. Makanya orang beda-beda, tidak bisa disamakan. Beda-beda keputusannya. Ya, karena emang ini sedang membahas tentang psikologi. Jadi di bab pertama mereka Morgan Housel mendahului dengan meriset bagaimana orang-orang mengambil keputusan. Ini di bab pertama. Nah, meskipun nanti kesimpulannya setelah kita selesai membaca semua bab, tapi saya coba untuk kita menyimpulkan di bab pertama poin apa sih yang bisa kita pelajari. Insya Allah nanti di closing statement. Yang berikutnya adalah akhirnya kita tidak menjadi mudah menjudge orang. Ya, itu satu. Dan kita akhirnya lebih bijaksana. Jadi kita tidak lebih mudah menjudge orang secara individual, secara personal, dan kita akan melihat masalah itu dengan perspektif yang lebih luas. Bukan mengatakan bahwa ini masalahnya sebenarnya kesimpulannya langsung ya, inkompetensi individual. Nah, tidak mudah menjudge seperti itu. Bahwa secara individual memang dia buruk dan bobrok, ya secara individual maka keputusannya sangat buruk gitu. Nah,
di sini lagi ditambahkan, setiap keputusan dibuat orang dengan uang dibenarkan dengan menggunakan informasi yang mereka punya pada saat itu, yang dimasukkan ke model mental untuk mengenai cara kerja dunia. Orang ternyata bisa salah informasi atau mendapat informasi yang tidak lengkap atau tidak jago matematika, dia dibujuk permasalahan yang busuk, tidak tahu yang dilakukan, salah menilai konsekuensi tindakan, banyak sekali ini variabelnya. Namun semua keputusan keuangan yang dibuat itu masuk akal bagi mereka pada waktu dibuat dan cocok dengan semua yang harus dicocokkan. Mereka bercerita kepada diri sendiri mengenai apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya, dan cerita itu dibentuk pengalaman unik mereka sendiri. Misalnya gini, kenapa orang-orang yang punya ekonomi rendah itu lebih memilih ambil tiket lotre? Jadi lotre gitu kan, jutaan orang nih menyumbang. Dalam Islam kan haram ya, lotre ya, mengundi nasib kayaknya ya, atau berjudi ya. Jadi apalagi orang main lotre bayar gitu kan, nanti diundi ya, dari sekian juta atau ribu orang yang mendaftar, mungkin satu yang memenangkan jackpot lotre ya. Nah, jadi kemungkinannya itu paling banyak 1/1000 gitu kan, atau 1/100.000 atau bahkan 1/juta gitu, 1/1 juta misalnya. Nah, tapi kenapa banyak orang miskin secara ekonomi itu memilih main lotre? Ini menarik di sini dijelaskan. Nah, ternyata di sini dijelaskan bahwa ternyata mereka yang kurang bagus secara ekonomi, secara finansial, itu menghabiskan uang per tahun untuk lotre itu sekitar $412. Kalau dirupiahkan, saya pernah hitung lagi dengan kurs Rp15.000, kira-kira sekitar 6 juta rupiah. Hanya Jadi, untuk lotre? Iya, orang-orang miskin, orang-orang menengah ke bawah itu menghabiskan uangnya untuk lotre sebesar 6 juta rupiah per tahun. Kalau kurs sekarang kan 16.000 atau 17.000 mungkin ya. Sudah 17 berarti sekitar 7 jutaan misalnya. 7 jutaan per tahun itu banyak atau tidak? Banyak. Tapi orang-orang yang menengah ke bawah secara ekonomi itu memilih untuk main lotre. Sama mungkin kalau di Indonesia ya, lotre mungkin tidak terlalu familiar, judi online. Itu menarik. Kemungkinan besar orang-orang Indonesia itu yang bermain judi itu memang menengah ke bawah. Dan saya pernah buat makalah tentang judi online, gitu kan, di situ dibahas. Dan ternyata rumah tangga hancur ya, itu karena gagal ya di judi online, menjual rumah, motor, semua aset-asetnya, dan akhirnya dia broken home dan seterusnya. Oh ya, biasanya itu kayak yang orang yang menang lotre dan mendapatkan uang jumlah yang cukup banyak itu akan kembali miskin lagi karena memang dia tidak tahu cara manajemen uang itu. Dengan jumlah yang banyak itu dia akan kembali miskin lagi. Betul. Padahal di Amerika apalagi dana darurat kan, misalnya kita anggaplah ya, kita menabung buat dana darurat misalnya 7 juta rupiah atau tadi $400 gitu kan. Nah, itu kan lebih pasti. Katakanlah 1.000 orang itu atau 1 juta orang ini menabung $400 untuk dana darurat, disimpan. Jadi ketika dia sakit, ada dana untuk bisa berobat. Kalau mereka main lotre 1 banding 1.000 atau 1 juta atau 100.000 lah gitu kan. Nah, seperti itu kan. Dan ternyata ada alasannya. Tadi kan Kak Aswat bilang, Pak, kalau ketika mereka menang lotre, misalnya dari 1.000 orang ini, 1 orang menang lotre, dia dapat 8 miliar misalnya atau 10 miliar. Akhirnya tidak lama, beberapa tahun kemudian jatuh miskin kembali. Karena dia tidak tahu cara, memang mempertahankan kekayaan dia tidak tahu. Sehingga dia tetap berada kembali pada posisi awalnya. Tapi coba kita cerita di sini latar belakangnya. Kan? Coba kita bayangkan seperti ini kisahnya. Kami hidup dari gajian ke gajian. Ini curhat si pemain lotre. Dari bulan ke bulan. Dan tidak ada dari bulan ke bulan kan. Dan tidak ada yang tersisa untuk ditabung. Ya kan? Katakanlah gajinya di bawah UMR mungkin 2 juta sebulan. Anaknya ada 3 gitu kan. 2 juta sebulan. Prospek gaji jauh lebih tinggi tampak di luar jangkauan. Kami tidak bisa melancong kalau mau liburan, tidak bisa beli mobil baru, tentulah. Tidak bisa ambil asuransi kesehatan, tidak bisa beli rumah di lingkungan yang aman. Kami
tidak bisa membiayai anak kuliah tanpa berutang besar, gitu kan? Kan rata-rata orang tua itu kalau tidak berutang besar jual tanah, gitu kan? Padahal itu kan aset. Sebagian besar hal yang sudah dipunyai atau bisa dipunyai Anda yang baca buku keuangan, kami tidak punya. Gitu. Curhatan pemain lotre. Beli tiket lotre adalah satu-satunya waktu dalam hidup kami ketika kami bisa memegang mimpi yang seolah nyata untuk mendapatkan barang-barang bagus yang Anda sudah punya dan Anda anggap biasa saja. Kan propagandanya kan hedonisme. Terus dia kondisi secara ekonominya di bawah garis kemiskinan. Dia melihat nih gambaran orang-orang hidup mewah. Itu jadi impian dia. Gimana nih caranya? Dia kerja 9 to 5, bahkan mungkin 9 to 10 gitu. Dia bahkan hampir 12 jam sehari dan seterusnya kan. 9 to 9. Ya, lebih dari 8 jam lah untuk mempertahankan hidup gitu. Dibayar murah, kerja misalnya kerja fisik gitu kan. Dan seterusnya. Nah, tidak punya waktu lagi. Kalau beli tiket lotre kan ada uang, langsung dihabiskan beli tiket. Tinggal tunggu apakah saya bisa menang? Apakah saya beruntung? Apakah saya beruntung kan? Nah, kami membayar mimpi ya, tunggu. Ketika kami bisa memegang mimpi yang seolah nyata untuk mendapat barang-barang bagus yang Anda sudah punya dan anggap biasa. Gitu. Kami membayar mimpi dan boleh jadi Anda tidak mengerti karena sudah hidup dalam mimpi itu. Gitu kan? Makanya kami membeli lebih banyak tiket lotre daripada Anda. Ya, padahal tadi bisa ditabung untuk dana darurat 6 juta, 7 juta itu 1 tahun kan aman, lumayan. Kalau terbuang ke tiket lotre kan sebenarnya yang untung ini yang bisnis lotre. Makanya yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya kan. Nah, di sini kesimpulannya adalah gagasan itu tampak gila kan? Betul. Ya kan? Jadi apa yang Anda lakukan tampak gila, tapi saya agak mengerti mengapa Anda melakukannya. Nah, kata Morgan Housel gitu. Jadi dia mengungkap akar dari banyak keputusan finansial orang-orang dengan salah satu dari beberapa contoh-contoh. Nah, hanya sedikit ternyata orang yang membuat keputusan finansial murni dengan spreadsheet, secara rasional, mengesampingkan ego, gitu kan, hanya sedikit. Dan inilah yang kemudian orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita punya privilege, kita lahir dengan hati yang bersih, gitu kan, tidak terpengaruh oleh hedonisme, lingkungan yang salah, gitu kan, maka insya Allah keputusan kita bagus, meskipun kita tidak terdidik secara finansial. Tapi kalau misalnya hati kita dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk gitu kan, hedonisme dan seterusnya, maka kita menjadikan standar sosial di masyarakat meskipun itu tidak baik, itu menjadi standar kita, dan akhirnya kita sebenarnya tidak mampu tapi memaksakan diri untuk ke sana. Nah, akhirnya tidak mampu memaksakan diri ke sana, dan juga kalau dicapai juga akhirnya akan hilang sebagaimana tadi ya, pemenang tiket lotre akhirnya jatuh miskin beberapa tahun kemudian. Ya. Dan masalahnya di mana? Kembali kepada pengantar yang kita bahas sebelumnya. Ini soal kalau hati kita sudah terpengaruh oleh hedonisme, kerusakan, kan? Maka yang bisa membantunya adalah rasionalitas kita. Rasional, betul. Keilmuan kita gitu. Jadi karena pengalaman pahit kita mempengaruhi emosi, lingkungan kita mempengaruhi emosi, dan siapa lagi yang bisa membantu memperbaiki, mengendalikan emosi kita kalau bukan lingkungan yang sudah diperbaiki atau rasionalitas kita, pemahaman kita yang jadi baik dan bisa mengendalikan perasaan kita dalam pengambilan keputusan. Di sini ada banyak sekali ya grafik, tabel-tabel data gitu kan, diagram-diagram tentang misalnya apalagi orang-orang Amerika itu, di sini kan contohnya Morgan Housel dari Amerika gitu kan, karena dia tinggal di Amerika. Orang-orang Amerika bahkan dunia juga itu kan tidak kebanyakan hidup untuk hari ini. Sebagian besar kan, di pengantar juga kita sudah bahas, sebagian besar hidup untuk hari ini. Akhirnya mereka menghabiskan uang yang mereka punya dan mereka tidak punya lagi dana pensiun. Makanya dana pensiun seperti 401k, Roth IRA itu muncul gitu kan. Di Indonesia juga kan ada dana pensiun, Taspen ya kalau tidak salah. Kalau sekarang apalagi istilahnya terbaru? Kalau orang tua kita dulu kan Taspen. Jadi kenapa negara membuat dana pensiun? Karena ketika usia kita sudah di atas 60 tahun, itu bukan lagi usia angkatan kerja. Itu kita tidak bisa lagi bertahan hidup dengan bekerja mengandalkan fisik dan pemikiran, karena kita sudah berada pada titik akhir kehidupan gitu.
Makanya negara menabung buat kita dana pensiun sehingga ketika dia sudah pensiun ada dana untuk melangsungkan akhir-akhir kehidupannya. Gitu. Karena sebagian besar kita tidak pandai menabung. Maka menabung itu memang sangat-sangat penting. Ya, kalau mungkin dari saya jadi memang posisi apa ya ketika membaca latar. Kalau tadi ada juga yang disebut ya tempat dan waktu orang lahir. Iya. Ya, termasuk juga sebenarnya Morgan Housel sendiri ya, karena tempat lahirnya di mana, maka cara pandang dia tentang perilaku finansial seseorang pasti juga akan berbeda dengan apa yang terjadi atau dialami oleh orang Indonesia, termasuk kita. Apalagi misalnya kalau ada perbedaan kalau soal sudut pandang ya, soal keyakinan, itu akan sangat berpengaruh. Betul. Soal ya kalau bahas tentang pensiun kan ada lagi pembahasannya ya, banyak dalam Islam. Ya, soal membelanjakan harta dan soal menentukan tujuan-tujuan hidup itu akan mempengaruhi. Kalau tadi misalnya ada orang yang menginginkan kehidupan mewah sehingga mengambil langkah dengan cara ikut lotre dan sebagainya, mungkin karena tujuan hidupnya soal materi. Iya. Ya, itu tentu akan berpengaruh lagi pada keyakinan seseorang. Ya. Nah, mungkin di bagian akhir ini memang kita kembali tadi bahwa harus ada standar memang. Ketika kalau menurut saya pandangan saya dari tulisan ini bahwa memang ada semacam pandangan apa istilahnya relativisme atau apa ya, yang mana kebenaran itu diberikan kepada individu-individu ya. Iya. Bahwa seorang itu tidak bisa dijudge, tapi bukan berarti bahwa semua orang itu dibenarkan. Iya. Nah, ya. Jadi memang harus ada ukuran. Dan kalau tidak ada ukuran justru kehidupan bernegara itu jadi tidak teratur kan, karena tidak ada standar. Maka memang harus ada standar-standar dan punya ukuran sehingga orang ketika membelanjakan hartanya itu dia punya ukuran yang meskipun tidak persis sama tapi punya starting mengukurnya itu seperti apa. Nah, kalau tadi dalam Islam dikatakan halal dan haram. Sisanya kalau sudah halal berarti pada pilihan-pilihan. Ya, seperti itu. Kalau saya. Jadi pelengkapnya kalau kita bahas ini dalam Islam itu ada standar, yaitu halal dan haram. Dan tujuan hidup kita bukan untuk kehidupan materi kan? Bukan tujuannya untuk memperkaya, tapi kembali pada fitrah manusia bagaimana dia diciptakan. Nah, seandainya itu dibahas, wah ini keren ini betul. Ya, seandainya itu dimasukkan di situ. Ya mungkin Kari nanti bisa bikin buku seperti itu. Amin. Ya, bikin buku pelengkap apa ya untuk melengkapi ini Psychology of Money. Jadi Faith of Money mungkin ya. Berarti poin pentingnya pada bab ini kita harus mengambil keputusan keuangan berdasarkan emosional atau rasional. Iya. Kalau sejak kecil emosi kita sudah baik, gitu kan, maka silakan mengambil keputusan berdasarkan emosi dan kita tidak perlu belajar bagaimana, gitu. Tidak perlu, gitu kan. Tapi emosi manusia itu dipengaruhi oleh pengalaman, satu tadi, lingkungan, dua, gitu kan. Nah, kalau pengalaman kita buruk, traumatik, kemudian lingkungan kita negatif, ya, mengajarkan hedonisme, foya-foya, hura-hura, gitu kan. Maka kita perlu membekali diri, gitu kan, dengan ilmu. Betul. Ya, jadi secara rasional kita memutuskan, oke, emosi kita menginginkan, tapi di cross check dulu, divalidasi dulu, tidak langsung diikuti. Divalidasi dulu oleh pemahaman kita, apakah kita mengambilnya, dan inilah yang dinamakan kompetensi. Jadi kompetensi keuangan ini yang perlu kita perbaiki dulu ya, agar kita punya kompetensi yang bisa survival di era sekarang seperti itu. Dengan banyak belajar, seperti diskusi seperti ini, ya, kita podcast bedah buku. Dan begini, tadi kita panjang dari awal kita bahas. Masalah mereka sebenarnya itu inkompetensi. Tapi inkompetensi itu ada dua, inkompetensi individu atau inkompetensi sistemik. Betul. Nah, jadi masyarakat Indonesia, Amerika atau dunia, mereka kebanyakan gagal secara keuangan itu inkompetensinya karena apa? Nah, kalau yang gagal itu segelintir, maka sebenarnya ini inkompetensi individu. Berarti yang masalah individunya. Tapi kalau yang gagal secara keuangan ini mayoritas di sebuah negara, di sebuah wilayah gitu kan, maka yang bermasalah adalah sistemnya. Iya, betul. Seperti Indo. Iya. Di Konoha. Ya, kalau di satu kelas 30 siswa, satu orang, dua orang nilainya di bawah KKM.
maka inkompetensi siswa tersebut. Iya. Tapi kalau 27 orang Dalam satu dapat kelas. 20, dapat 30, ya sisanya 1-2 orang dapat berapa, ya gitu kan? Maka yang inkompetensi ini dibentuk oleh sistem. Betul. Berarti sistemnya yang salah gitu. Ya. Nah, jadi ketika masyarakat kita ternyata hedonis, hura-hura, foya-foya, berarti ada sistem yang membuat masyarakat kita menjadi konsumen. Ya. Diarahkan menjadi konsumen. Bagi siapa? Bagi para kapitalis. Karena memang kita hidup di negeri yang kapitalis. Itu tidak dibahas di buku ini. Ya, betul. Nah, makanya memang secara parsial solutionnya adalah kita sebagai individual tadi meningkatkan kompetensi kita secara keuangan. Bagaimana sih kebijaksanaan saya untuk bisa survival di era sekarang, agar emosi saya ini yang sudah negatif karena terpengaruh lingkungan, pengalaman pahit gitu kan di masa lalu, bisa divalidasi dulu nih, apakah keputusan saya sudah benar atau tidak. Nah, karena pasti kebanyakan orang saat ini emosinya itu negatif, gitu kan? Karena emosi sekali lagi dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan, betul. Ya mood kan, kita di sebuah rumah gitu, panas gitu, kemudian tidak ada tempat tidur, ya, beralaskan lantai, emosinya bad mood atau good mood? Bad mood. Ketika rapat panas, lantai, laptopnya lowbat gitu kan, jaringannya jelek, pasti keputusannya kurang bagus. Tapi kalau lingkungannya, suasananya adem, sofanya empuk, pencahayaannya bagus, laptopnya juga cepat, set, ketika rapat gitu kan, pengambilan keputusan itu kita bisa berpikir lebih jernih gitu kan. Nah, maka di situasi yang tidak baik-baik saja, kita perlu bekal yang lebih gitu, yakni berupa ilmu yang lebih mumpuni. Seperti itu. Baik, ya, karena waktu ya. Tapi saya mau mengambil sedikit tadi dari bagian akhir bahwa tentang belajar ya, ilmu. Dikaitkan juga dengan di bagian tengah tadi bahwa Al-Quran itu turun dengan menyampaikan banyak kisah yang tujuannya adalah supaya kita mengambil pelajaran. Ya, kalau dari pembahasan di buku ini bahwa orang mengambil keputusan finansial karena dilatar belakangi oleh banyak hal. Ya, orang yang punya pengalaman buruk akan beda dengan orang yang tidak punya pengalaman itu. Tapi karena ada yang namanya belajar, ada namanya proses transformasi pengetahuan, bisa saja pengalaman orang lain kita bisa mengetahui. Nah, termasuk dalam Al-Quran kan ada kisah kisah terdahulu, meskipun kita tidak mengalami itu, tapi itu menjadi pelajaran. Nah, disitulah pentingnya ilmu, belajar, supaya kita punya pertimbangan-pertimbangan yang lebih luas dan lebih bijak ketika mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai jatuh baru belajar. Nah, gitu. Oke, jadi sangat positif ya diskusi kita. Semoga bisa menjadi sebuah bahan petunjuk ya bagi teman-teman, bagi penonton, bagi semua yang ada di sini, bahwa kita perlu ya, intinya perlu belajar, perlu membaca, perlu memperluas wawasan cakrawala kita dalam mengambil sebuah keputusan. Baik, itu bab 1. Episode berikutnya bab 2. Insya Allah dengan informasi seperti ini atau ada tambahan ya nanti kita lihat. Bab 2 judulnya apa? Luck and Risk kalau nggak salah ya. Luck and Risk, keberuntungan dan resiko. Itu menarik. Nah, di situ banyak kisah yang kita dapat ambil. Demikian mungkin pertemuan ini terbiasa Zoom. Zoom ya. Demikian diskusi kita di episode kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.